Bab 04. Akhirnya sadar. Maya, wanita itu menggenggam kedua tangan Rain. Dia sadar sudah mengecewakannya, tapi terus-terusan berbohong membuatnya sangat terbebani. Maafkan aku, Rain. Aku menyembunyikannya darimu selama ini. Aku takut kau kecewa dan menjauhiku. Rain masih berusaha mencerna kata-kata Maya. Demi apapun, dia tak pernah berpikir jika pekerjaan Maya adalah seorang mucikari. Maya yang terlihat sopan dan baik, menyembunyikan sesuatu yang bisa membuat orang di sekitarnya tak tercengang. Fakta ini luar biasa mengejutkan buat Rain. Maya memang selalu banyak uang selama ini, tapi Rain tak pernah berpikir negatif. Rain tak pernah berpikir jika uang yang Maya dapatkan dari pekerjaan tidak benar. Apa kau sadar dengan apa yang kau lakukan, Mai? Tanya Rain sambil menatap Maya nanar. Sedangkan Maya, dia hanya menjawab dengan anggukan kepala. Dari mana kau mendapatkan perempuan untuk kau jual? Lidah Rain merasa keluh mengatakannya. Mereka sendiri yang menawarkan diri padaku. Mereka memintaku mencarikan customer. Sebagian besar adalah teman-teman kampus kita, Rain. Apa? Rain membekap mulutnya tak percaya. Dia tak mengira jika teman-teman yang sering membicarakannya sebagai anak napi tidak lebih baik darinya. Ternyata di balik tampilan modis dan terpelajar, mereka menyimpan rahasia besar. Tapi kenapa mereka mau melakukan itu, Mai? Maya tersenyum mendengar pertanyaan Rain. Teman-teman mereka rata-rata bukan orang miskin. Rasanya memang aneh jika mereka sampai rela terjun ke dunia seperti itu. Uang, Rain, uang yang menyebabkan mereka seperti itu. Mereka butuh uang untuk menunjang gaya hidup mereka. Sebenarnya bukan mereka saja, tapi apa? Aku juga. Dek, Rain seperti mendapatkan hantaman yang sangat keras. Ternyata selain profesi Maya sebagai mucikari, ternyata dia merangkap sebagai pelakunya juga. Awalnya aku adalah wanita malam, tapi lama-lama langgananku minta dicarikan wanita yang bisa mereka sewa. Dari situlah aku beralih menjadi mucikari. Apa kau tidak takut, Mai? Pekerjaan itu sangat beresiko. Maya tersenyum getir. Dia bukanlah gadis bodoh yang tak tahu konsekuensi dari pekerjaannya. Tapi kembali lagi, uanglah yang memaksanya menjadi seperti itu. Gaya hidup sudah meracuni otaknya. Ayah Maya meninggal sejak Maya berusia 5 tahun. Sejak saat itu, ibunya menjadi tulang punggung keluarganya. Tapi saat usia Maya 15 tahun, ibunya meninggal. Maya terpaksa ikut paman dan bibinya. Paman dan bibinya tidak memperlakukan dia dengan baik. Maya harus bekerja serabutan untuk membiayai sekolahnya. Maya tak pernah bahagia sejak kecil. Saat dia mendapat uang banyak dari hasil menjual diri, Maya jadi terlena. Maya ingin hidup bahagia dengan banyak uang seperti orang lain. Maya tak ingin hidup susah lagi. Karena itu dunia inilah yang dia geluti demi mendapat banyak uang secara cepat. Aku tahu resikonya, Ren, tapi aku tak bisa melepaskan pekerjaan ini. Aku butuh uang. Aku ingin hidup bahagia. Aku lelah hidup serba kekurangan. Ryan sungguh tak bisa percaya dengan alasan Maya. Hanya karena lelah hidup susah, dia rela menjual diri. Apa kau pernah terpikirkan untuk berhenti? Berusaha mencari pekerjaan lain misalnya? Aku pernah mencoba, Ryan, tapi selalu saja tak cukup untuk memenuhi kebutuhanku. Ya, Maya memang sudah berubah. Dia bukan lagi gadis polos sederhana seperti yang awalnya Ryan kenal. Aku tahu kau sangat butuh uang sekarang, Ryan. Kalau kau tak keberatan, aku bisa membantumu. Tapi aku tak yakin kau bersedia. Maksud kamu, aku bisa membantumu menjual keperawanan Ryan? Plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Maya. Ryan tak terima dengan kata-kata sahabatnya itu. Dia tak menyangka jika Maya tega mengambil kesempatan untuk menjualnya di saat dirinya tengah terbelit masalah uang. Jangan samakan aku dengan wanita-wanita yang kau jual, Mai. Aku tak serendah itu. Kau masih punya harga diri.
Lebih baik kau pulang, Mai. Aku ingin sendiri. Tolong jangan salah paham, Rain. Keluar, Mai. Keluar dari rumahku. Hardik Rain. Maafkan aku, Rain. Aku hanya ingin mencarikan solusi untuk masalahmu. Jangan pernah berpikir jika aku mengambil kesempatan atas keadaanmu. Tidak, aku tak berniat seperti itu. Aku tidak akan meminta bagian sepeser pun jika kau menerima tawaranku. Keluar, Mai. Aku bilang keluar. Rain membuka pintu rumahnya lebar-lebar agar Maya segera keluar. Rain kecewa dengan Maya. Selama ini, Maya adalah sahabat terbaiknya. Tapi entah untuk kedepannya. Rain berlari menyusuri lorong rumah sakit. Dia tertawa sambil menangis seperti orang gila. Baru saja dia mendapat telepon dari dokter Purnomo jika Alan sudah sadar. Rain menatap tak percaya ke arah Alan yang saat ini sudah membuka matanya. Alat-alat medis di tubuhnya satu persatu sudah mulai dilepas. Rain mencubit lengannya sendiri. Dia ingin memastikan jika ini bukanlah mimpi. Alannya sudah sadar. Adik kesayangannya telah bangun dari tidur panjangnya. Al, Rain segera memeluk adik kesayangannya. Mbak, ucap Alan lirih. Bagaimana keadaannya, Dok? Tanya Rain pada dokter Purnomo yang masih ada di sana. Alhamdulillah, Rain, semuanya baik. Tapi untuk sementara, Alan masih sulit menggerakkan tubuhnya karena terlalu lama koma. Tapi dengan sedikit terapi, Alan akan kembali normal lagi. Rain bernapas lega mendengarnya. Kira-kira berapa lama fase pemulihannya, Dok? Mungkin sekitar 2 minggu, tapi bisa juga lebih. Tergantung semangat Alan. Setelah menjelaskan semuanya, dokter Purnomo pergi meninggalkan Rain dan Alan. Apa yang kau rasakan, Al? Mana yang sakit? Kepala Al masih sakit dan tubuh Al rasanya lemas, susah digerakkan. Sabar, Al. Kau dengar sendiri kan penjelasan dokter tadi? Kau akan bisa pulih kembali setelah menjalani sedikit terapi. Mana ayah dan bunda Mbak? Kenapa Mbak sendirian ke sini? Apa mereka tak merindukan Alan? Al dengar dari dokter, Al sudah koma lebih dari 4 bulan. Rain bingung menceritakan kepada Alan, melihat kondisi Alan yang belum pulih betul. Rain takut kabar tentang orang tuanya membuat Alan drop lagi. Ayah dan bunda ada di Semarang, Al. Paman sedang membuka bisnis baru. Ayah ke sana untuk membantunya. Lalu, bagaimana dengan toko jika ayah dan bunda di sana? Ada Mbak, ada juga karyawan lainnya yang sudah profesional. Kamu jangan pikirkan itu. Al penasaran, apa yang sebenarnya terjadi pada Al hingga Al koma. Lagi-lagi pertanyaan Al membuat Rain susah menjawab. Ternyata Al belum bisa ingat kejadian terakhir yang menimpanya. Kamu kecelakaan motor pas pulang sekolah, Al. Benarkah? Maafkan Al, kalian pasti sedih gara-gara Al. Sudahlah, jangan pikirkan apa-apa lagi. Fokuslah untuk kesembuhanmu. Setelah lama mengobrol dengan Al, Rain pergi ke bagian administrasi. Kali ini uang Rain benar-benar ludes untuk membayar tagihan 3 hari ditambah deposit untuk 3 hari ke depan. Sebenarnya rumah sakit ingin deposit selama 1 minggu. Tapi Rain sudah tak ada uang lagi. Belum lagi Alan masih harus di sini sekitar 2 minggu lagi. Bahkan bisa lebih. Kalau perkembangannya lambat, bisa sampai 1 bulan. Rain bingung, uang mana lagi yang harus dia gunakan. Bersambung.